Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya. Perkenalkan, saya Davi Mariskakova. Perkenalkan, nama saya Valentino. Perkenalkan, nama saya Dea Ananda. Halo, saya Abimana Panji Wanita Putra. Nama Wisnu Wardana Putra. Nama saya Heldawati. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi indikator makroekonomi Indonesia. Indikator makroekonomi Indonesia adalah ukuran-ukuran yang digunakan untuk menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Indikator-indikator makroekonomi yang disebutkan sebelumnya memiliki peran penting dalam memahami dan menganalisis kondisi perekonomian suatu negara. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang masing-masing indikator. Produk domestik bruto atau yang bisa disingkat dengan PDB. PDB mengukur nilai total barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri dalam suatu periode tertentu, biasanya dalam setahun. PDB merupakan indikator utama pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan PDB yang positif menunjukkan ekonomi yang berkembang, sedangkan pertumbuhan yang negatif menunjukkan resesi. Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Harga konsumen IHK digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Tingkat inflasi yang rendah diinginkan karena dapat menjadi stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Namun inflasi yang terlalu rendah atau deflasi juga dapat menimbulkan masalah ekonomi seperti penurunan investasi dan konsumsi. Tingkat pengangguran yaitu mengukur pada persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menunjukkan rendahnya kesempatan kerja dan masalah dalam perekonomian. Sebaliknya, tingkat pengangguran yang rendah akan menunjukkan tingkat kesempatan kerja yang lebih baik dan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Neraca pembayaran mencatat transaksi ekonomi suatu negara dengan negara lain. Terdiri dari neraca transaksi berjalan, neraca modal dan finansial, serta pos kesalahan dan kehilangan. Neraca pembayaran mencerminkan keseimbangan antara ekspor dan impor barang dan jasa, arus modal, serta perubahan cadangan devisa. Neraca pembayaran yang sehat menunjukkan kestabilan ekonomi dan kemampuan negara untuk membiayai kebutuhan impor. Suku bunga. Suku bunga adalah harga yang harus dibayar peminjam untuk memperoleh pinjaman. Suku bunga yang rendah dapat mendorong investasi dan konsumsi, namun juga dapat meningkatkan risiko inflasi. Suku bunga yang tinggi dapat menekan investasi dan konsumsi, namun dapat membantu mengendalikan inflasi. Indikator-indikator ini digunakan oleh pemerintahan, bank sentral, dan pelaku ekonomi untuk mengambil keputusan kebijakan ekonomi, merencanakan investasi, dan memahami kondisi perekonomian secara keseluruhan.